Terima kasih Bang Karni. Selamat malam para pemirsa sekalian. Ini giliran saya menyampaikan ini agak ringan bagi saya ya. Karena saya tidak akan mengikuti perdebatan tadi antara pembuktian digital dengan analog itu tadi ya. Itu bukan ranah saya untuk mengkomentari mana yang betul. Tetapi saya di sini hanya ingin melaporkan ya, menyampaikan apa yang saya tahu berkenaan dengan gonjang-ganjing ini, rebutan mengenai masalah ijazah palsu ini. Saya penyidik, jadi yang saya ceritakan adalah bagaimana apa yang dikerjakan oleh penyidik dan apa yang dilaporkan kepada penyidik. Sebetulnya kasus ini simpel sekali kalau dilihat daripada teknik penyidikan. Ada dua ya, laporan. Yang pertama dulu laporan yang disampaikan oleh timnya Pak Roy, nggak tahu siapa, saya nggak penting sekali ya, tapi dilaporkan kepada Bareskrim. Bunyinya laporan adalah Pak Jokowi, kurang lebih kira-kira, saya nggak pernah lihat laporannya, tapi kurang lebih begini, bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, kira-kira gitulah. Dilaporkan ke Bareskrim. Nah, kalau Bareskrim menerima laporan gitu, LP-nya itu ya, pasti jalannya penyidikan itu pasti akan lihat-lihat alat bukti dan kesaksian yang berkaitan dengan itu. Kalau dilaporkan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, maka alat bukti yang dikumpulkan adalah oleh penyidik ya, mana yang namanya ijazah palsu itu. Satu, itu bukti primer yang harus ada itu harus disampaikan kepada penyidik. Oke ya, oke, terus kemudian, oh ini ijazahnya, ini yang palsu. Supaya nanti Bareskrim bisa melihat apakah ini ijazahnya asli atau palsu. Itulah yang dibandingkan oleh Bareskrim kepada yang asli. Pasti dia nanti akan dirujuk ke Gama. Itu. Jalannya penyidikan kurang lebih begitu. Kemudian menggunakan surat palsu. Itu kan ijazah palsu. Kapan menggunakannya? Nah, mungkin dulu pernah dipakai di KPU. Pasti di KPU pasti dicek sana. Gitu. Penyidikannya kayak gitu. Itu untuk laporan polisi yang ke Bareskrim. Bunyinya adalah dari kelompoknya Pak Roy. Bunyinya bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Jadi bukti yang ada, Bareskrim minimal buktinya apa dan kapan itu digunakan, barang bukti fisik plus kesaksian-kesaksian. Karena itu kan nggak bisa pakai record atau rekaman-rekaman, kan itu nggak ada itu. Berarti harus ada kesaksian. Oke? Nah, dari yang laporan itu, karena kebetulan saya pernah ikut gelar dulu perkara. Gelar perkara yang diminta oleh para pelapor, karena waktu itu kan kok nggak jalan-jalan kan gitu kan, terus kemudian dilakukanlah gelar perkara. Pertama kali ketika Bareskrim memeriksa itu, saya telepon sama Dirpidum itu. Dek, ini kalau melihat data-data yang kayak gitu ya, saya bilang itu kan kelihatannya minim itu ya. Saya sarankan kalau Anda mau mengumumkan bahwa itu tidak cukup bukti, Anda panggil semua itu. Mereka itu, supaya kita tidak dianggap bahwa kita itu ngawur gitu kan. Jadi Anda gelar, atau kalau pas press release dipanggil gitu. Ternyata seminggu kemudian langsung diumumkan Pak Karni. Diumumkan bahwa ini adalah kita Bareskrim sudah meriksa ke UGM dan sebagainya. Ternyata ini datanya ini adalah otentik kan, ngomongnya kan gitu. Itu yang disampaikan oleh Bareskrim. Betul lah apa perkiraan saya. Wah, paginya kan langsung pada protes itu Pak. Oh, ini ngawur aja nih Bareskrim gini. Oh, rame di media. Akhirnya gini, saya sarankan lagi. Kalau tidak terima, Bapak boleh minta digelar ulang. Barulah itu digelar ulang. Untung-untung itu masih mau Wasidik itu menggelar ulang Pak. Digelar ulang itulah saya kemudian bisa tahu persis apa yang sudah dilakukan oleh Bareskrim. Di dalam gelar ulang itu ada 2 sesi. Gelar pagi antara jam 9 sampai jam 12 itu gelar yang menyampaikan kepada pihak pelapor plus saksi ahli yang dibawa dan pihak yang terlapor plus saksi ahli yang dibawa. Gitu. Nah, ketika akan gelar itu dalam diskusi ini saya menyarankan juga kepada pihak pelapor, ini kesempatan bagus ini. Bapak-bapak besok tolong bawa bukti-bukti yang bisa membuktikan bahwa itu tadi. Bukti-bukti yang mutlak harus ada itu tadi, ijazah yang dibilang palsu itu, dan kemudian bukti-bukti kapan itu digunakan. Besok tolong itu sampaikan kepada Bareskrim supaya dia bisa melanjutkan ke penyelidikan. Ternyata pada gelar yang pertama itu seksi yang pagi itu, antara dari jam 9 sampai jam 12 itu,
dari pihak Pak Roy yang menyampaikan itu tadi, paparan seperti itu tadi, Pak Resmond menyampaikan paparan, Bu Risma juga ngomong gitu, tidak ada bukti tambahan yang disampaikan, gitu Pak. Oke, habis itu sementara dari pihak ini bawa saksi ahli yang menyanggah bahwa itu nggak benar tuh penelitian yang kayak itu, karena itu kan penelitian masa analog masuk pakai digital itu, jadi rame lah gitu. Bagi saya itu nggak penting sekali. Tapi yang penting adalah ketika pada sesi yang kedua Pak, yang gelar perkara itu seksi kedua itu yang dihadirkan adalah dari GAMA Pak, semua dosen sama bagian arsip dan plus ada saksi ahli pidana dari UI. Lah, disitulah baru sebelum itu paginya itu ketika pada gelar dihadiri oleh para pelapor dan terlapor itu diawali dengan gelar yang disampaikan oleh Bareskrim yang apa yang dikerjakan. Sayangnya waktu itu cuma sangat singkat itu yang disampaikan, tidak detail. Baru pada pertemuan yang kedua, sore itu mulai jam 2 sampai jam 3, jam 2 sampai jam 4-an lah kurang lebih. Itu yang disampaikan adalah secara detail Pak, apa yang sudah digarap oleh Bareskrim. Dia mengatakan bahwa dia sudah mendatangi 12 TKP. TKP itu di mana? Di tempatnya Pak Jokowi itu di GAMA, di tempatnya kuliah, di tempatnya KPU, di tempatnya KKN dan sebagainya. Ada 12 TKP yang dia semua. Termasuk juga pembanding, ada 100 dokumen, dari 100 dokumen itu cuma diambil 10 atau berapa itu. Dokumen daripada para mahasiswa bekas yang sama Pak Jokowi itu, yang masuk itu. Saya lupa ya berapa, 10 atau berapa. Tapi masing-masing dokumen mahasiswa itu, satu dokumen itu 20 Pak. 20 lembar itu. Dibawa ke sana dan kemudian ketika diumumkan itu, bahwa ini otentik dan sebagainya itu, kan cuma diumumkan cuma 3 ya waktu itu, kalau nggak salah. Gitu. Dari 10 yang pembanding. Tapi bukan hanya itu toh Pak yang dianggap otentik itu bukan hanya ijazahnya toh, bukan. Semua lampiran itu ya, data itu adalah mulai dia itu mendaftar masuk, sampai dia pinjam buku perpustakaan, sampai dia utang pada perpustakaan itu lunas apa tidak, sampai dia cuti, sampai dia ikut dalam satu KKN apa tidak, datanya ada semua. Nah, kemudian atas dasar itulah bukti yang ditemukan Pak, bahwa ternyata ya karena tidak ada ijazah yang tadi diduga palsu tadi disampaikan ya nggak ada pembanding kan, nggak bisa untuk menyampaikan bukti yang kuat bahwa memang terjadi pemalsuan, ada menggunakan ijazah palsu. Kemudian sesi berikutnya disampaikan oleh waktu itu ada Komnas HAM ikut Pak, Kompolnas Pak, ada 2 orang itu Kompolnas ikut, Kompolnas 2 orang. Terus pakar dari UI itu kita tanya, Bu, dari pakar ini tadi, kalau menurut pakar ahli, ada unsur enggak bahwa itu penggunaan ijazah palsu? Pakar itu mengatakan tidak, kesimpulannya tidak ada. Nah, hasil itulah kemudian waktu itu sore mau diumumkan. Saya bilang jangan diumumkan. Saya kemarin sudah bilang ya, itu enggak mungkin dianalisis dalam waktu singkat kemudian Anda umumkan, itu namanya nanti Anda dianggap sebagai ngawur aja gitu kan. Enggak jadi diumumkan Pak waktu itu. Tapi sore hari itu juga saya sudah melihat bahwa itu sudah dilakukan ya gitu. Dan itulah kesimpulannya untuk laporan yang ke Mabes itu, maka Bareskrim tidak menemukan bukti awal itu tidak pidana apa tidak. Sehingga dia tidak bisa melanjutkan ke penyidikan. Itu kira-kira dan yang untuk laporan yang ke Bareskrim. Ya, maaf. Dan ini kan laporannya berikutnya kan yang dilaporkan oleh Pak pendukungnya Pak Jokowi itu ke Polda Metro. Pertama disampaikan pada kuasa hukumnya Pak Jokowi sendiri, bunyinya pencemaran ya kalau gitu nggak salah. Tapi kemudian ada juga kelompok-kelompok yang lain yang terpisah pendukung Pak Jokowi itu, ada yang lapor ke Polres ini. Tapi intinya adalah melaporkan bahwa Pak Jokowi itu yang satunya itu karena pelecehan ataupun penghinaan, tapi termasuk juga penghujatan itu tadi, pengasutan gitu, kurang lebih gitu. Itulah 3 laporan itu, kemudian kalau nggak salah ya, itu yang diproses di Polda Metro. Oke, ketika itu saya udah ngomong gitu ya, yang dikerjakan oleh Polda Metro itu ya, pasti nanti akan meneliti kembali apakah ijazahnya Pak Jokowi itu asli apa tidak. Saya mengatakan gitu. Tetapi dia pasti juga akan mengacu kepada hasil daripada yang di Bareskrim. Kan sama-sama polisi kan gitu Pak. Tetapi dia di dalam berkasnya nanti, karena yang disampaikan itu adalah pencemaran dan kemudian pengasutan dan sebagainya ya. Itu pasti nanti untuk memenuhi unsur-unsur itu ya, laporan yang ke Polda Metro itu syaratnya bisa jalan, itu apabila memang ijazah yang dipakai Pak Jokowi itu palsu. Baru itu kalau ijazah dia itu asli, berarti
ujaran kebencian itu terbukti, kan gitu. Jadi yang di Polda Metro itu pasti nanti akan membuktikan apakah ijazahnya Pak Jokowi itu asli atau tidak. Ya. Kalau dia asli, ya berarti nanti akan diteruskan bahwa itu memang hasutan itu ada. Pak Arianto, Ya. izin Pak, berarti yang digunakan sebagai dasar pemeriksaan laboratorium forensik di Polda Metro Jaya ini hasil yang dari Bareskrim? Di Polda Metro. Ya. Saya tidak tahu, Pak. Oh. Saya kan tadi mengatakan bahwa Metro itu melakukan penyidikan sendiri kan berdasarkan laporan diterima itu. Ada 3 laporan, Pak, 3 kelompok. Laporan yang satu pencemaran dan penghinaan itu yang disampaikan oleh Pak Jokowi, ahli hukumnya Pak Jokowi ya. Yang lain itu kelompok itu tapi itu isinya penghasutan. Oke. Saya bilang ya dalam diskusi itu saya katakan begini ya. Itu tuduhan bahwa itu melakukan penghasutan itu hanya bisa dijalankan apabila ijazahnya Pak Jokowi itu mana ya, kalau asli ya, asli baru bisa penghasutan diteruskan. Setelah itu, Pak, ternyata Polda Metro itu kemudian melakukan pemeriksaan ulang, Pak. Pemeriksaan ulang ke Jogja yang karena itu waktu itu untuk memburu waktu sampai maraton periksanya itu. Periksa semua ke sana semua, ya diulangi lagi tuh Pak pemeriksaan itu ya untuk mencari apakah data-data Pak Jokowi itu ijazahnya asli apa tidak. Data yang dipakai adalah keterangan dari UGM, keterangan daripada para saksi yang di KKN, diulangi lagi tuh Pak. Diulangi semua, kemudian dikumpulkan. Waktu itu saya pikir ya, ini kan kasusnya kan kemarin sudah ada penyidikan daripada Bareskrim ya. Itu 1 bulan, sehingga perkiraan saya ketika nanti Polda Metro meneruskan kan tinggal ya sedikit lah gitu saya pikir itu. Ternyata kan sampai berapa bulan tuh, mulai April sampai kemarin 4 bulan, dilalah ada kemarin ya, Oktober kan ketendang pakai kasus yang gede itu, sehingga kan nggak sempat. Jadi yang mestinya rencananya kemarin itu sebelum demo-demo gede itu harusnya bisa selesai pikirannya gitu ya. Saya tanya, wah nggak bisa dan kita nggak sempat mikir itu lagi. Tertundalah mundur sekarang ini Pak, baru sekarang ini. Berdasarkan apa yang diterima itu, dulu ketika sebelum demo ini saya tanyakan ternyata apa Pak? Ya Pak, ini sudah diperiksa 17 saksi ahli, 50 saksi, dan waktu itu ada 500 bukti. Ternyata sekarang 100. Saksinya 100 berapa? Saksi ahlinya ada 20-an kurang lebih. Jadinya tadinya saya katakan ini Anda ngapain kerja kok lama banget? Karena apa ya? Makin ini lama makin yang makin ramai kan di lapangan. Enggak jelas tuh. Tapi setelah saya tahu bahwa itu ada 700 ya maklum ya. Banyak sekali dikumpulkan gitu Pak. Ya, dari itu maka kemudian kemarin ada pengumuman ditetapkan sebagai tersangka. Saya enggak. Karena apa? Ini kan menghilangkan debat yang enggak selesai. Dengan adanya penentuan itu maka publik kan bisa tahu oh, memang ini ditangani bukan dibiarkan kan gitu kan. Nah, harapan saya mudah-mudahan besok katanya dipanggil Kamis ya. Kamis dipanggil. Ya silahkan datang aja. Cukupi semua ya itu ya. Nanti kalau memang itu kemudian ternyata bapak-bapak semua ini ternyata kurang bukti, ya pasti akan di SP3. Tapi apabila ada memenuhi itu masih akan dikirimkan ke kejaksaan. Kejaksaan pasti nanti akan meneliti kembali apakah cukup apa enggak bukti-bukti itu. Kalau cukup ya pasti langsung P21. Tapi kalau enggak cukup ya P19. Nanti akhirnya makan waktu lagi kan ini. Selesai nanti baru dikirim ke jaksa. Di situ jaksa kemudian barulah nanti akan. Jadi saya ingin meluruskan ini Pak ya, pendapat Bapak Mahfud atau Pak siapa pakar-pakar yang ini enggak bisa polisi itu harus dibuktikan dulu ijazah itu palsu atau tidak. Ini masalahnya kita bukan membuktikan ijazah itu palsu apa tidak. LP yang di Mabes Polri itu adalah LP mengenai menggunakan ijazah palsu oleh Pak Jokowi. Tidak cukup bukti, nggak bisa dilanjutkan. Sedangkan LP yang di Metro itu ada LP penghasutan atau pencemaran yang dilakukan oleh kelompoknya Pak Jokowi. Syaratnya harus meyakinkan pada hakim apakah ijazah itu asli atau palsu. Jadi tidak membuktikan itu asli atau tidak. Berkas yang 100 itu bisa memperkirakan karena banyak sekali itunya. Ini nanti bisa kayak kasus korupsi loh. Saya bilang berkasnya bisa 1 meter saya bilang gitu. Ya ternyata betul sekarang. Buktinya ada 700 coba bayangkan. Menurut hemat saya Pak ya. Itu sebenarnya kalau kayak gini ini 20 aja cukup. Gak usah nyari-nyari. Tapi mungkin karena begini. Karena lamanya perdebatannya itu Pak. Setiap rekaman di mana itu perdebatan yang masuk dalam unsur itu jadikan barang bukti. Kurang lebih itu yang terjadi. Pak Arianto sebentar ya. Saya supaya jangan lupa saya catatan tadi terkait dengan yang di laporan Bareskrim Polri Pak.
Yang di Bareskrim Polri itu memang LP-nya kan dalam bentuk dumas dan dihentikan berupa SP2 lidik atau surat penghentian penyelidikan. Justru catatan kritis kami, tahapan-tahapan penegakan hukum di Bareskrim Polri itu cacat secara hukum formil atau cacat secara Sorry hukum. Pak, itu silakan Bapak nanti komentari ya. Tapi saya selesaikan dulu saya. Saya hanya cerita apa adanya ini. Iya, Belum karena selesai. kan Tapi Pak cerita Arianto saya kan belum sudah menggiring ke hasil di Bareskrim Polri gitu loh Pak. Jadi gini, di Bareskrim Polri itu kan kenapa dihentikan dan penghentiannya pada tahap penyelidikan kan menggunakan laboratorium forensik. Itu ya, itu clear itu Pak. Ya, mau alat bukti apapun tapi pegangan utama Bareskrim Polri itu kan pada penggunaan laboratorium forensik. Nah, laboratorium forensik itu mengeluarkan hasil terhadap dumasnya TPUA, ijazah Pak Joko Widodo dideklar identik dengan dokumen pembanding. Jadi bukan otentik, sebentar itu satu hal. Yang kedua, kalau kita menggunakan Perpol, ini ada peraturan kepolisian soalnya nih Pak ya. Ya. Perpol nomor... Dan yang membuat Perpol itu ya, saya Pak. Ya Pak, paham. Jadi saya tahu Ya, apa isinya itu. Ya, pasti Bapak akan bisa menjawab Ya. ini Pak. Perpol nomor 10 tahun 2009 tentang penggunaan laboratorium forensik. Laboratorium forensik itu adalah instrumen hukum yang dimiliki oleh Mabes Polri untuk mendukung penyidikan. Saya garis bawahi lagi ya Pak. Penyidikan, bukan mendukung penyelidikan. Persoalan kita di Bareskrim Polri itu, dumasnya TPUA itu masih dalam tahap penyelidikan, bukan tahap penyidikan. Sehingga ada hukum acara pidana yang ditabrak oleh Mabes Polri. Inilah praktek unprosedural di dalam acara hukum pidana. Kok bisa pada tahap penyelidikan, untuk menghentikan dumas atau LP atau laporan aduan masyarakat kemudian digunakan instrumen laboratorium forensik dalam tahap penyelidikan. Ini kan nggak sesuai dengan maksud daripada Perkapolri nomor 10 2009 yang Bapak susun sendiri. Oke, Kan sudah? untuk mendukung penyidikan, sebentar Pak, Ya. mendukung penyidikan. Saya nggak mau Kalau waktu saya sebentar dipotong dulu oleh Pak, ini Saya nggak ini mau soalnya waktu saya enggak. dipotong oleh Pak Kartik. Ini clear ini Pak, ini Saya harus nggak bisa clear. menjelaskan. Ini demi rakyat. Akan saya jawab itu. Ini demi rakyat karena penegakan hukum oleh Bareskrim Polri. Ya. Lembaga kepolisian tertinggi di Republik Indonesia Oke, ya. menabrak hukum acara yang mereka atur sendiri untuk menghentikan dumasnya TPUA menggunakan instrumen laboratorium forensik yang pada tahap penyelidikan itu sangat dilarang karena penggunaan instrumen laboratorium forensik itu untuk mendukung penyidikan. Sebentar Pak. Kalau kita bicara penyidikan, barang bukti itu kan disita. Basisnya pemeriksaan laboratorium forensik berdasarkan Perpol yang Bapak buat sendiri, barang bukti itu disita oleh penyidik. Persoalan kita di dalam KUHAP, Pak Karni, nanti saya penyitaan tambah itu waktunya. masuknya ke Jangan dipotong ya, waktu saya, ya. ya. Nanti Bapak bisa bantah Pak, karena Bapak bilang Ya. ini Ya tapi jangan Perpol yang banyak-banyak. Bapak buat sendiri. Ini udah. Penyidikan itu kan Durasi. Sebentar Pak, sebentar. Bapak sita barang bukti, Jangan campur tapi tangan. tidak dikenal dalam tahap penyelidikan penyitaannya karena itu bagian dari upaya paksa. Jadi Bareskrim Polri menabrak hukum yang Bapak buat sendiri. Itu catatan kami Pak. Makasih Pak. Ya Juk, Oke. silakan. Ya. Saya lah yang bikin Perpol Pak mengenai bagaimana penyelidikan ataupun penyidikan di dalam Perpol yang saya atur ya. Seingat saya itu Perpol itu saya buat karena apa? Karena adanya kevakuman daripada di KUHP. Di KUHP tidak disebutkan bagaimana prosedur bagaimana penyelidikan. Selamanya ini di lapangan padahal yang dilakukan oleh penyidik itu selalu dari penyelidikan. Nah untuk menghindari kesalahan-kesalahan itu maka saya membedakan antara penyelidikan dengan penyidikan. Penyelidikan adalah segala upaya untuk mendapatkan informasi. Apapun dengan cara apapun tidak diatur itu Pak. Sepanjang dia tidak menggunakan upaya paksa. Jadi dalam selama penyelidikan boleh saja itu Bareskrim menggunakan lab frame apapun pakai lapor dari luar untuk menyatakan itu. Bukan kalau yang itu Pak ya. Kalau untuk penyidikan kenapa harus pakai surat perintah dan sebagainya. Ada LP dan sebagainya. Karena itu untuk penyidikan. Jadi penggunaan forensik untuk penyidikan ya harus pakai LP dan pakai surat perintah karena apa? Itu nanti buktinya untuk di pro justisia. Tapi kalau untuk penyelidikan itu sepanjang itu informasinya diterima tanpa pakai upaya paksa, nggak apa-apa Pak. Masalahnya peraturan Jadi yang jangan Bapak buat bilang itu itu nabrak Pak, hukum. peraturan yang tidak Bapak buat nabrak itu, penggunaan laboratorium forensik harus basisnya adalah penyitaan. Penyitaan itu upaya paksa Pak. Itu kan Ini ada ahli hukumnya kok. itu kan penggunaan Upaya paksa itu hanya bisa dilakukan di tahap penyidikan Pak. Jawaban saya. Ya, Itu yang puslapor digunakan untuk penyidikan. Maka bunyinya harus pakai LP, ada pakai apa surat perintah dan sebagainya. Karena itu kalau untuk penyidikan. Tetapi Pak, untuk penyelidikan tidak ada aturannya Pak. Pak, Nggak boleh pakai dalam Perpol yang Pak. Bapak buat dijelaskan secara clear tidak bisa lagi ditafsirkan lain bahwa penggunaan laboratorium forensik untuk mendukung penyidikan berbasis pada penyitaan barang bukti. Clear, itu Bapak buat sendiri loh Pak.
Oke lah, kalau Bapak punya pendapat gitu silakan. Itu aturan yang ada, itu aturan yang ada di dalam Perpol yang Bapak Saya buat. membuat peraturan itu Dan bukan itu untuk ditabrak itu. oleh Mabes Polri. Pak Roy Dan sering dan ngomong oleh bahwa Mabes saya Polri. bikin undang-undang Dan ITE. Bapak Maksud saya kayak bersama gitu. Mabes Polri dan teman-teman pendukungnya Pak Jokowi mengatakan ijazah Pak Jokowi asli berdasarkan hasil penghentian penyelidikan yang cacat hukum formil. Oke. Saya tidak mengatakan ya Pak ya. Penyelidikan yang di Bareskrim itu Pak. Kita outputnya bukan mengatakan bahwa itu asli apa tidak Pak. Outputnya adalah tidak ditemukan menggunakan ijazah palsu. Tadi Bapak bilang asli. Buat Tadi sendiri Bapak nabrak bilang asli, sendiri. Bapak lupa lagi sama statementnya. Coba rekamannya diputar ulang. Gimana ya? Gimana Pak? Enggak. Saya teruskan ya Pak ya. Enggak usah. Jadi saya teruskan Pak, saya belum selesai tadi. Jadi intinya ya, yang laporan di Bareskrim itu sekali lagi saya sampaikan, karena laporan penggunaan ijazah palsu, kemudian itu baru dilaporkan bukan LP ya, Dumas ya, saya koreksi itu Dumas tadinya. Kan Dumas itu kan hanya pengaduan. Kalau itu ada, maka berarti nanti ada LP kan gitu kan. Harusnya Pak, Dumasnya dinaikkan dulu pada tahap penyidikan, digunakan laboratorium forensik, kemudian tidak ditemukan peristiwa pidana, baru dihentikan dengan SP3. Oke lah, silakan. Persoalannya SP3 kan bisa digugat Pak. Kalau itu dinaikkan pada tahap penyidikan dan dihentikan, SP3 yang kami gugat Pak. Masalahnya kan dihentikan pada tahap penyelidikan. Artinya Mabes Polri mengunci laporan Pak Joko Widodo supaya tidak dilakukan upaya hukum terhadap hasil penyelidikannya. Oke Itu lah. yang cacat formil Pak, dan itu menabrak aturan yang Bapak buat sendiri. Kalau itu formil Anda gugat di mana silakan ya. Tapi itulah. Ini saya itulah yang baca terjadi. aturan yang Bapak buat sendiri, dan saya bandingkan dengan apa yang diatur di dalam KUHP. Di dalam KUHP kan upaya paksa itu penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penetapan tersangka, Ini kalau kita penangkapan, debat sini nggak selesai, penahanan. Pak. Iya, Itu kan, Pak, pandangan Gitu, Bapak. Pak. Nggak akan selesai Pak sampai besok. Gitu. Saya teruskan itu. Intinya saya. Ya nggak selesai Bang, yang bikin aturan dilanggar sendiri. Oke. Pak Roy jangan sok-sokan gitu ya Pak ya, jangan suka motong gitu Pak. Saya Saya nggak motong, saya hanya komentar kok. tolong yang kayak dikit lah. Bapak kalau komentar Ya, di lain cukup. juga ngaco gitu kok. Cukup, cukup. Boleh-boleh aja. Kayak gitu. Sama Ya Bang. cukup. Saya itu mencoba sabar Pak ya. Saya mesti ingat bahwa kita itu negara yang beradab gitu. Enggak cukup. Ya. Baik saya itu ya Pak ibaratnya begitu. Dan kemudian yang sekarang di Polda Metro. Itu kan ternyata sudah dilakukan secara panjang lebar dan menurut saya itu terlalu berlebihan lah menurut saya ya. Tapi itu bagus karena apa? Demi kehati-hatian karena kasus ini adalah dimonitor oleh seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia kalau sekarang. Apapun hasilnya sekarang, Bareskrim menentukan pasal itu tadi, pasal itu kan begini. Itu yang menentukan pasal itu bukan penyidik. Para saksi ahli yang dipanggil. Ada 20 saksi ahli ya. Ada bukan saksi ahli istilahnya, ada keterangan ahli ya. Keterangan ahli mengatakan untuk menafsirkan apakah ini masuk dalam hasutan atau tidak gitu ya. Semua menyatakan bahwa itu memenuhi unsur, barulah itu dikenakan pada pasal-pasal itu tadi, makanya ada klaster gitu Pak. Jadi ini bukan kita tuh memaksakan oleh penyidik, tapi kita didukung oleh alat bukti yang cukup. Bukti yang fisik maupun saksi keterangan ahli maupun para saksi. Itu yang nanti akan dikirim ke jaksa Pak, sesuai prosedur. Nah, tinggal nanti jaksa menerima apa tidak gitu. Kalau nggak terima pasti nanti akan dibantah oleh jaksa. Tapi kalau diterima ya udah jalankan. Intinya begitu Pak. Saya dengan adanya putusan kemarin itu, saya lega Pak, karena saya merasa utang selama ini. Bahwa saya mengatakan bahwa ini kasus ini pasti akan bisa selesai kalau sampai di pengadilan. Tapi kan nggak selesai. Nah sekarang selesai, tapi kemudian muncul itu tadi. Perbedaan para pakar yang mengatakan bahwa ini bukan Pak, polisi yang menentukan ijazah asli itu bukan. Kan gitu. Ini masalahnya bukan membuktikan ijazah palsu, ya asli Pak. Yang disampaikan di Metro itu adalah untuk memberikan data kepada hakim bahwa ini didukung oleh data-data yang betul-betul valid untuk membuktikan analog bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Sehingga delik ini bisa terus. Kira-kira gitu Pak. Baik. Penjelasan saya Pak. Makasih. Baik, makasih. Sekarang untuk penutup ya. Saya minta pakar hukum